Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kita akan memulai pelajaran Krisma hari ini dengan berdoa. Ya. Sudah kelihatankah layarnya? Udah, Bu. Oke. Hari ini Sabtu 22 Juli 2023, tema ke-6, menghadirkan Kristus dalam masyarakat. Hanya saja sebelum nanti kita bahas tema ini, kita akan menyelesaikan tema yang kemarin ya. Yang kemarin kan belum selesai. Maka untuk memulai kegiatan kita di ruang virtual pada pagi hari ini, kita akan doa bersama. Doanya itu dari Mazmur bab 5 ayat 2 sampai dengan 12. Kalian mau membuka kitab sucinya boleh atau mau membaca dari slide yang sudah Bu Guru persiapkan juga boleh. Nah, kita akan doakan bergantian. Ini putranya sudah datang semua atau belum? Atau tinggal Daniel sendiri? Excel belum? Excel belum kelihatan. Dias juga belum kelihatan. Ya nggak apa-apa, berarti laki-lakinya Daniel sendiri ya. Jadi dibaca bergantian antara putra dan putri. Karena putra disebut dahulu, maka yang memulai adalah putra. Jadi nanti kita membuat tanda salib. Setelah tanda salib, lalu Daniel memulai dari berilah telinga gitu ya. Nah, itu yang hitam itu putra, yang biru itu bagian putri. Nah, supaya kalau mic-nya itu tidak tabrakan, maka yang putri diwakili satu orang. Yang lain tetap bersuara walaupun tidak masuk mic. Siapa yang mewakili kelompok putri? Siapa yang mewakili kelompok putri? Saya, Bu. Chelsea, oke. Yang lain tetap berdoa walaupun tidak masuk suaranya ya, karena kalau masuk suaranya bisa terjadi tabrakan karena kekuatan sinyal satu sama lain itu tidak sama. Mari kita persiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu, Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipuan. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Tuhan, akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, katakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan, mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Tolonglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang yang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Antonius doakan makan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum melanjutkan, silakan kalian tulis di chat, tulis saya hadir, nama. Misalkan Chelsea hadir, Gema hadir. Nah, nanti saya untuk daftar hadirnya melihat dari situ. Ya, sekarang silakan dilakukan dulu. Kirimnya di umum. Ya, tulis nama, lalu misalkan Daniel hadir, Clara hadir, Gema hadir. Ya, silakan dilakukan. Oke. Oke. Nah, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kemarin kita bicara ya dari dokumen gereja AG. Masih ingat AG singkatan dari apa? AG? Siapa yang masih ingat? AG singkatan dari? Daniel, ingatkah Daniel AG? Lupa, Bu. Lupa. Chelsea. AG singkatan dari? Lupa, Bu. Hah? Ini ada nulis A. A. Grace mau nulis apa? Grace A? Diucapkan aja, Mbak Grace. Grace? Di manakah Grace? Adgentes bukan? Ya, betul. Adgentes ya. Adgentes, nulisnya demikian ya, kepada bangsa-bangsa. Kalau GS, siapa masih ingat GS? Kalau GS Gaudium et Spes. ya, Gaudium. Ini merupakan dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua. Nah, Konsili Vatikan kedua itu tahun berapa sampai tahun berapa? 1963 sampai 65. Wah, itu keterlambatan tuh mulainya 1962 ya. 1962 sampai 1965 ya. Jadi untuk diingat, kita ini sekarang hidup di era Konsili Vatikan kedua. Nah, Konsili Vatikan kedua itu dilaksanakan tahun 1962 sampai 1965. Bukan berarti sidangnya terus-terusan, tidak. Jadi ada jeda-jedanya. Nah, lalu Konsili Vatikan kedua ini menghasilkan berapa dokumen? Ada berapakah? Lupakah? Ayo, siapa masih ingat? Di lebih dari 10. Udah saya kasih clue-nya tuh. Lebih dari 10, tidak sampai 20. Ayo, siapa yang bisa? 16. Berapa, Chelsea? 16. 16, betul ya. Jadi dokumen yang dihasilkan ada 16 ya. Nah, tadi yang kita sudah sebutkan ada Gaudium et Spes, ada AG, Adgentes, lalu ada nih si AA yang kemarin ya, AA. Nah, AA itu adalah Apostolicam Actuositatem. Nah, nanti kalian yang kelas 3 kelas 9 nanti akan belajar tuh ada UR ya, ada
NA. Itu juga dokumen Konsili Vatikan kedua. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah sampai AA yang ke-6. Nah, hari ini kita akan melihat yang AA ke-7, ke-8, dan juga SRS. Apa kemarin tuh SRS? SRS. Masih ingat? Siapa yang bisa menemukan? Solusi pseudo resosialisasi. Ya, itu ada di halaman 54. Nah, sekarang kita akan baca yang AA ke-7. Itu ada dimulai halaman 52 sampai 53 bagian atas. Ya, siapa yang akan membacakan? Dibacanya baik-baik ya, baca jangan cepat-cepat supaya bisa menemukan. Ketika membaca sambil mencari apa peranan awam dalam kutipan AA7 dan apa peran Roh Kudus dalam kehidupan menggereja menurut AA7. Jadi bacanya tidak ngebut supaya ketika sambil membaca itu kita bisa menemukan ini. Ya, silakan yang bersedia membantu membacakan. Siapa? Siapa gerangan yang bersedia? Saya. Ya, silakan. Bacanya itu ya, dibacanya apa titik segala macam tuh hati-hati. Maksudnya supaya kalimatnya itu dibacanya menjadi jelas, jangan salah potong. Ya, silakan. Mulai dari yang segala aktivitas kan ya, Bu? Ya, segala aktivitas. Segala aktivitas kaum awam adalah seharusnya mewujudkan rencana Allah mengenai dunia supaya umat manusia ia sekata memperbarui dan terus-menerus menyempurnakan tata dunia. Nilai-nilai hidup dan keluarga, kebudayaan, urusan, ekonomi, kesenian, dan profesi. Dalam hal ini, kaum awam wajib menerima pembaruan tata dunia sebagai tugas yang khas dan dibimbing oleh cahaya Injil dan maksud gereja, serta didorong oleh cinta kasih Kristiani, bertindak secara langsung dan terarah dalam tugas itu. Sebagai warga masyarakat, kaum awam wajib bekerja sama dengan sesama warga dengan kemahiran khusus dan tanggung jawab mereka sendiri. Oke, coba sambil dilihat lagi. Apa gerangan peran awam menurut AA nomor atau artikel ke-7 ini? Nah, kan pendek tuh kan artikelnya. Sudah? Apa yang ditemukan? Peranan awam. Siapa mau coba supaya saya tuliskan? Grace menemukan apa, Grace? Yang kaum awam wajib menerima pembaharuan tata dunia sebagai tugas yang khas. Diulangi karena suaranya agak apa? Agak pecah. Kaum awam wajib menerima pembaharuan tata dunia sebagai tugas yang khas. Tugas kaum awam menerima pembaharuan, wajib menerima pembaharuan dunia sebagai tugas yang khas dan dibimbing oleh cahaya Injil. Itu ya? Nah, sekarang kita lihat dari kalimat yang pertama di halaman 52. Coba kalimat pertama. Segala aktivitas kaum awam adalah seharusnya mewujudkan rencana Allah. Jadi yang pertama, tugas kaum awam itu atau peran kaum awam adalah apa? Mewujudkan rencana Allah Ya, mengenai dunia. betul. Yang pertama itu
Harus mewujudkan. Kalau harus berarti boleh memilih-milih nggak? Kalau harus kan kudu kan? Jadi yang pertama adalah harus mewujudkan rencana Allah. Dan rencana Allah itu rencananya apa? Rencana Allah itu adalah rencana dan rencana Allah itu adalah rencana Keselamatan. keselamatan. Ya. Jadi kaum awam berperan untuk turut serta mewujudkan rencana Allah, bukan menjadi penghalang atau penghambat karya keselamatan. Contohnya, kalau ada orang ingin bertobat, ya didukung ya, bukan dikatain wah sok suci lu. Nah, kalau begitu itu bukan mendukung tapi menghambat. Atau melihat orang ke gereja, wah sok suci lu, sok rajin. Nah, itu bukan mewujudkan rencana keselamatan, tetapi bisa menghambat. Berikutnya masih ada lagi. Menjelang bagian akhir. Ya, kalau tadi Grace menemukan bahwa kaum awam wajib menerima pembaharuan. Ya, jadi bahwa kaum awam wajib nih. Ada kata-kata harus, kata wajib. Apa arti wajib menerima pembaharuan? Wajib menerima pembaharuan tata dunia, ya. Artinya bahwa kan dunia itu seringkali juga berubah ya kan? Cepat kadangkala perubahannya cepat. Nah, manusia di kita ini anggota gereja diharapkan bisa beradaptasi dengan kemajuan ya, dengan kemajuan zaman itu, dengan kemajuan dunia kita, tetapi tidak apa dalam arti tidak mengikuti arus begitu saja. Jangan lupa ya, itu tadi dibimbing oleh cahaya Injil dan maksud-maksud gereja. Artinya wajib menerima pembaharuan tata dunia, tetapi tidak boleh lepas dari terang iman. Ya, terang kebenaran. Tadi kalau bahasa sini dalam cahaya Injil. Artinya tidak boleh menyimpang ya. Namun tidak boleh wajib menerima pembaharuan dunia dalam kebenaran saja ya. Dalam kebenaran artinya tadi diterangi oleh cahaya Injil dan tidak menyimpang dari maksud-maksud Injil. Lalu masih ada satu lagi. Siapa yang menemukan satu lagi itu? Ayo dibaca dengan teliti. Wajib bekerja sama dengan sesama warga. Iya, betul. Jadi adalah bahwa kaum awam wajib bekerja sama dengan sesama warga dengan kemahiran khusus. Apa sih artinya dengan kemahiran khusus itu? Apa artinya mahir? Apa artinya mahir? Wah, orang itu mahir banget loh matematika. Orang itu mahir banget loh ilmu fisikanya. Orang itu mahir banget loh terhadap pekerjaannya. Apa itu mahir?
ahli. Ya, betul. Jadi mahir itu sesuai dengan keahliannya, ya, kecakapannya. Dan dia orang itu tidak hanya sekedar tahu, tapi benar-benar tahu ya, dan bisa mengoperasikan dan sebagainya. Mahir itu berekspert gitulah, ya, orang yang ahli dalam bidangnya. Maka ada dokter-dokter ahli ya, dokter ahli jantung, dokter ahli mata. Maka orang itu dokter itu sungguh-sungguh ahli dalam jantung kalau dokter ahli jantung. Dokter mata, ahli mata berarti dia sangat memahami, sangat menguasai tentang mata, gitu ya. Jadi kemahiran itu diartikan sebagai keahlian, kecakapan, ya. Oke, nah sekarang kita sudah menemukan ya, apa peranan awam dalam AA7 ini. Bahwa kaum awam wajib atau harus mewujudkan rencana Allah, wajib menerima pembaruan tata dunia, wajib bekerja sama dengan sesama warga. Nah sekarang lalu kita lihat, apa peran Roh Kudus menurut AA ini? Ya, apa perannya? Walaupun tidak secara eksplisit, ya, tetapi ada di situ. Bahwa Roh Kudus berperan sebagai ya, coba Bella. Ini nanti kalau yang nggak ada suara-suara, jangan-jangan hanya menghidupkan Zoom-nya lalu tidur lagi nih. Yang nggak ada suaranya nanti saya anggap tidak hadir juga ya, kalau tidak ada interaksi. Ya, Bella, apa Bella peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja menurut AA yang ke-7? Bella. Membimbing umat gereja. Membimbing umat gereja. Oke, berarti di situ peran Roh Kudus sebagai pembimbing ya. Kan tadi dibimbing oleh cahaya Injil ya. Jadi bahwa peran Roh Kudus adalah sebagai pembimbing. Ada satu lagi. Itu angka di atasnya, di atas pembimbing. Sebagai ya, Gema, sebagai apa Gema? Selain sebagai pembimbing, peranan Roh Kudus dalam kehidupan menggereja adalah sebagai depannya P juga. Pembaruan tata dunia. Ya, sebagai pembaharu. Ya. Pembaharu. Ya. Jadi yang mengadakan pembaharuan, perubahan-perubahan itu juga merupakan gerakan Roh Kudus. Ya, jadi menurut AA ke-7 ini, peranan Roh Kudus adalah sebagai pembaharu. Ya, pembaharu ketika terjadi perubahan-perubahan, bagaimana manusia harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Maka tadi kan dikatakan pembaharuannya harus dilakukan dalam kebenaran. Tadi dalam terang bimbingan kitab suci, Injil, dan juga dari ya maksud gereja itu sendiri. Lalu peranan Roh Kudus juga sebagai pembimbing, yaitu pembimbing umat beriman agar mampu bekerja sama dengan sesama warga, bisa menggunakan keahliannya, ya, menggunakan keahliannya untuk kepentingan bersama secara bertanggung jawab. Jadi bukan menyalahgunakan keahliannya untuk menipu orang, untuk
ngakal-ngakalin orang, untuk melakukan kejahatan. Kalau demikian berarti dia tidak menggunakan keahliannya secara bertanggung jawab. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk yang AA7 ini? Jadi jelas di mana peran kita kaum awam, lalu peranan Roh Kudus di dalam kehidupan menggereja. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bu. Oke. Kalau gitu bisa kita yang ke AA8? Bisa, Bu. Ya. Silakan siapa yang mau membantu membaca AA8. Siapa? Sukarelawan? Saya deh, Bu. Ya, silakan. Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kerasulan adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan mencintai sesama seperti dirinya sendiri. Belum. Ya. Jadi pendek sekali kan AA8. Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kerasulan adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan mencintai sesama seperti dirinya sendiri. Jadi apa peranannya? Peranan awamnya apa di situ? Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mencintai seperti dirinya sendiri. Iya, betul. Hukum cinta kah? Cinta kasih, ya. Jadi bahwa peranan awam adalah dalam melaksanakan berbagai macam tugasnya itu tidak boleh lepas dari semangat hukum kasih. Jadi menerapkan hukum kasih dalam setiap karya kerasulannya atau pelayanan kerasulannya. Nah, hukum kasih itu apa? Hukum kasih. Kasihilah Tuhan alam itu nggak sih? Lengkapnya siapa masih ingat tuh? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. ya masih ada kurang satu tadi ya. Ya, jadi mengasihi Tuhan Allah secara total. Seperti ya kita mengasihi ya diri kita. Jadi ada tiga situ, mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan juga mengasihi diri sendiri. Penting juga mengasihi diri sendiri, ya kan? Jadi menurut AA8 ini dalam menerapkan karya kerasulan bahwa hukum kasih itu menjadi dasarnya. Nah, hukum kasih adalah mencintai Tuhan Allah, mencintai sesama, dan juga mencintai diri sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum kasih menjadi dasar dari setiap tindakan kita, dari setiap karya kerasulan kita, dari setiap hal-hal yang kita lakukan. Sebenarnya hukum kasih tidak boleh lepas. Lalu apa peranan Roh Kudusnya? Ya, memang sini tidak secara apa eksplisit ya. Siapa yang menemukan peranan Roh Kudus yang tidak eksplisit itu?
Siapa mau memberikan pendapatnya? Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kerasulan adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan mencintai sesama seperti dirinya sendiri. Ada yang sudah menemukan? Boleh diungkapkan? Yang sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kerasulan, Bu? Dasar hukum sebagai dasar hukumnya adalah hukum kasih. Jadi peranan Roh Kudus adalah, bahkan kalau kita baca atau ingat 10 perintah Allah itu ditulis di mana? 10 perintah Allah ditulis di mana? Saya masih ingat 10 perintah Allah itu ditulis di mana? Dalam 10 perintah Allah yang oleh Musa itu, yang diterima oleh Musa, ditulis dalam yang kemudian disimpan dalam tabut perjanjian itu ditulis dalam apa? 10 perintah Allah? Depannya L. Waduh, ini gimana banyak lupanya ya? Ditulis dalam 2 loh batu. Ya, ditulis dalam 2 loh batu. Nah, itu hukum 10 perintah Allah. Nah, hukum baru, hukum yang dibawa oleh Yesus, ditulis di mana? Kalau 10 perintah Allah ditulis dalam 2 loh batu. Kalau hukum baru yang dibawa oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus, ditulis dalam hati manusia. Ya, jadi kalau 10 perintah Allah itu ditulis dalam 2 loh batu, maka hukum kasih itu ditulis di dalam hati manusia. Maka peranan Roh Kudus adalah selalu mengingatkan, ya, mengingatkan bahwa sebenarnya dalam hati kita itu sudah ditulis, ya, dituliskan mengenai hukum kasih. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, dan juga mengasihi diri sendiri. Ya. Jadi jangan lupa, diri sendiri itu juga perlu dikasihi. Hanya jangan sampai berlebihan. Ya, karena kalau cinta diri yang berlebihan itu juga tidak baik, karena bisa lupa untuk mencintai Allah dan mencintai sesama. Jadi bahwa peran Roh Kudus ini adalah yang mengingatkan umat beriman bahwa dalam hati mereka sudah dituliskan hukum kasih. Nah, itu. Nih, mengingatkan umat beriman. Maka tadi, supaya dalam setiap karya kerasulan, jangan lupa menerapkan hukum kasih. Jangan sampai ingin menolong sesama orang lain, lalu merugikan orang lain. Ya, saya sering pakai contohnya kan Robin Hood itu. Dia mau menolong orang miskin, tapi menolongnya dari hasil mencuri. Nah, itu kan tidak sesuai ya dengan asas kebenaran. Baik perbuatannya, tapi caranya tidak benar. Oke, sampai sini AA 8 cukup?
Dipahami? Cukup. Ya, sekarang kita yang ke SRS 28. Ya, silahkan siapa yang mau membacakan SRS 28 ini? Coba saya mau dengar Ricci, silakan Ricci, baca Ricci. Seluruh kegiatan kerasulan kaum awam adalah membangun dunia baru. Ini berarti membangun manusia yang autentik. Membangun manusia mewujudkan diri sebagai citra Allah. Mereka Kejadian 1 bab 1 ayat 26. Membangun manusia sedemikian sehingga manusia lebih mampu berada daripada memiliki. Mampu berada artinya manusia mampu berada di hadapan Allah dan berada bersama sebagai subjek yang sederajat dengan otonom, bukan sebagai manusia yang cenderung memiliki, yaitu manusia yang pola hidupnya berorientasi atau memusatkan diri kepada hal-hal duniawi, harta, popularitas, dan kekuasaan yang cenderung untuk menguasai sesamanya, bahkan menjadikan sesamanya sebagai objek. Mereka ensiklik Paus Yohanes Paulus II Solicitudo Rei Socialis tentang keprihatinan sosial gereja, bab IV nomor 28. Bab 4. Ya, bab 4 ini bukan bab IV. Nah, huruf Romawi. Nah, ya, kalau RSS ini tidak termasuk dokumen Konsili Vatikan ke-2 ya. Jadi SRS ini tidak termasuk, tetapi merupakan ensiklik dari Paus Yohanes Paulus II, ajaran yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II ya. Jadi tidak termasuk 16 dokumen Konsili Vatikan ke-2. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Ricci. Nah, sekarang kita temukan apa tujuan pembangunan menurut dokumen atau ensiklik Paus Yohanes Paulus II ini. Ya, itu sangat gamblang itu dituliskan di situ. Ya, silakan siapa yang sudah menemukan. Siapa? Saya. Ya, silakan. Suaranya suaranya merobot. Ya, tapi saya dengar dikit-dikit ya. Bahwa ya, tujuan pembangunan menurut SRS 28 ini ada di alinea pertama itu. Bahwa seluruh kegiatan kerasulan awam adalah membangun dunia baru. Jadi tujuan pembangunan menurut SRS 28 adalah membangun dunia baru. Membangun dunia baru, ya. Nah, membangun dunia baru, dunia dunia. Membangun dunia baru. Nah, membangun dunia baru ini lebih pada membangun manusia yang otentik, yang asli ya. Asli itu loh, bukan manusia buat-buatan, bukan manusia yang memakai topeng. Jadi manusia itu supaya tampil sesuai jati dirinya gitu ya, bukan berpura-pura ya, otentik itu asli, origin. Ya, membangun dunia baru berarti adalah membangun manusia yang autentik. Manusia yang sejatinya sebagai manusia, bukan manusia yang tampilnya memakai topeng
supaya kelihatan baik dan sebagainya. Lalu diutamakan bahwa dalam membangun manusia, di sini lebih menekankan agar manusia itu mampu berada, bukan memiliki. Karena berada itu lebih penting daripada memiliki. Nah, apa artinya berada? Di sini dijelaskan dengan sangat baik. Ya, berada artinya bahwa manusia mampu berada di hadapan Allah dan berada bersama sesama. Ya, dan menganggap sesama itu adalah sebagai subjek yang sederajat dan otonom. Artinya bahwa satu manusia dengan manusia yang lain tidak untuk saling menguasai. Karena sederajat, ya sama-sama otonom, punya kemerdekaannya. Ya, jadi penting untuk berada di hadapan Allah dan berada di hadapan sesama dan berada bersama sesama. Maka pentingnya kehadiran, ya, pentingnya kehadiran. Misalkan ada kegiatan, kita hadir. Mungkin tidak banyak melakukan banyak hal, tetapi bahwa kita hadir saja itu sudah memberi kegembiraan kepada orang yang mengundang atau kepada orang yang mempunyai acara. Ya, jadi penting mengenai membangun diri, ya, membangun diri kita secara otentik dan mengutamakan pada kemampuan untuk berada, bukan kemampuan untuk memiliki. Ya, karena kalau orang cenderung pada pola untuk memiliki, lama-lama bisa mengarahkan menjadi pribadi yang egois. Jadi atau menjadi pengumpul, ya, menumpuk segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu kalau orientasinya memiliki. Tetapi bahwa manusia baru yang diharapkan dibangun menurut ensiklik SRS ini adalah manusia yang otentik, ya, manusia yang mampu berada, ya, berada. Ini berada sih bukan berada dipahami sebagai berada yang orang berada yang kaya raya, ya, berada orang mampu berada di hadapan Allah. Apa arti mampu berada di hadapan Allah? Ya, kita sebagai manusia yang beriman, ya, doa tidak lupa, beribadah tidak lupa, melakukan apa yang menjadi, ya, kewajiban agama, ya, dilakukan dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Itu artinya berada di hadapan Allah. Nah, kalau berada di sesama tadi, ya, ada teman yang menderita, ada teman yang susah, kita hadir, bukan menjadi penonton saja. Itu artinya mampu berada. Oke, sudah. Apakah ada pertanyaan? Dengan demikian, AG, GS, RF, SRS sudah kita lihat, di mana kita diajak untuk melihat apa peran awam dan juga peran Roh Kudus. Oke, sekarang kita akan mereview itu dalam bacaan refleksi halaman 55. Coba paragraf pertama dibaca oleh Clara. Masih adakah Clara? Ini ada 8, berarti orangnya hanya 6 yang hadir karena saya pakai 2 device. Nanti akan dihitung, ya, kehadirannya yang kurang. Ini sudah tidak ada Clara. Ya, coba dibaca oleh Grace? Yang artikel alinea pertama? Refleksi. Gereja hidup bukan untuk dirinya sendiri. Gereja sebagai tubuh Kristus harus hidup seperti Kristus melayani semua orang demi keselamatan mereka. Gereja membangun dirinya bukan demi dirinya sendiri. Gereja diutus Yesus Kristus untuk mengatakan Injil kepada dunia. Gereja ada dalam dunia dan hidup bersama dunia. Oke, ini kemarin sudah kita lihat, ya. Alinea kedua, Gema. Yang mana, Bu, tadi? 2 kan ya? Kedua. Yang halaman 55 kan? Iya.
Segala sesuatu yang sungguh manusiawi akan menyentuh kehidupan gereja. Itulah sebabnya mengapa gereja harus peka terhadap nasib masyarakat. Bergumul bersama mereka, memperjuangkan keadilan, kejujuran, persaudaraan, perdamaian, dan menjunjung tinggi martabat pribadi manusia atas dasar kasih Allah. Oke, itu kemarin terlibat dalam karya baik bidang rohani maupun bidang duniawi. Ya, berikutnya alinea ketiga dibaca oleh Richie. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Yesus Kristus adalah wujud nyata dari kasih Allah. Roh Kudus mendorong setiap pribadi untuk mewujudkan kasih Allah yang satu dan yang sama terhadap siapapun juga. Tidak dibatasi oleh kepentingan pribadi, suku, agama, bangsa. Roh Kudus membuka hati setiap orang untuk peka dan terlibat untuk berbuat kasih. Roh itu mendorong setiap pribadi untuk peka dan terlibat dalam pembangunan manusia yang autentik. Solicitudo Rei Socialis bab 4, yaitu pembebasan orang-orang yang menderita, miskin, terasing, terbelenggu, tertindas secara fisik, psikis, sosial, dan secara rohani. Sedemikian sehingga setiap orang menjadi mampu untuk berada di antara sesama serta mampu berada di hadapan Allah. BDK AA sampai 3-8, AG 35, SRS 28. Setiap anggota gereja mempunyai tugas menciptakan apa yang disebut budaya kasih. Ya, BDK itu dibacanya bandingkan ya, bandingkan. Nah, di situ dalam alinea ini dijelaskan mengenai peran-peran Roh Kudus yang diungkapkan tadi. Lalu tadi di bagian akhir untuk menciptakan budaya kasih. Ya, tadi kan hukum kasih menjadi landasan ya, menjadi dasar setiap tindakan kita. Ya, alinea terakhir itu Daniel. Setiap anggota gereja mempunyai tugas mengantarai Allah dan manusia sehingga setiap orang menghayati kehadiran Allah di dalam dirinya dan di dalam diri sesamanya. Nah, ingat tuh, ternyata kita dipakai oleh Allah menjadi ya, sebagai anggota gereja, kita dipakai sebagai pengantara loh. Pengantara antara Allah dengan sesama. Artinya apa? Bisa tadi contohnya, melihat ada teman yang sedang susah. Kita datang menjadi penghibur. Berarti kita sudah menjadi pengantara Allah yang menghibur orang yang sedang susah. Ya, orang yang sedang berduka cita. Orang yang sedang mengalami kemalangan. Nah, ketika kita hadir melakukan sesuatu, tadi berada bersama dengan sesama di hadapan sesama, melakukan tindakan kasih, berarti kita sudah sebagai pengantara. Ya. Nah, kalau demikian, bahwa kita tadi mewujudkan rencana Allah, ya, rencana keselamatan, bukan menjadi penghambat. Oke, apakah materi yang kelima ini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, kita akan melanjutkan materi yang ke-6, tema ke-6. Bisa lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Ya, silakan pengantar ini ada satu paragraf ya dibaca oleh Chelsea. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus. Ia berkata, "Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes 3 bab 29 Bukan bab, ayat. ayat 29 30. Artinya, segala kata dan tindakan Yohanes bukan untuk dirinya sendiri, supaya namanya menjadi semakin populer, akan tetapi supaya Yesus dikenal sebagai Sang Juru Selamatnya melalui kata dan tindakannya. Yohanes menampilkan dan menghadirkan Yesus. Oh ya, ternyata 2 paragraf ya. Bella, paragraf berikutnya.
Pertemuan ke-6 ini mengajak Anda untuk memahami dan menyadari bahwa segala yang diwartakan dan yang dilakukan gereja, baik sebagai persekutuan maupun sebagai anggota gereja, bukan demi nama gereja atau pribadinya, melainkan supaya kehadiran Yesus Kristus yang menyelamatkan itu dirasakan dan dihayati oleh setiap orang. Yesus Kristus harus semakin menjadi besar dan dikenal bahwa Dialah Sang Juru Selamat. Ya, jadi bahwa karya pelayanan kita yang dilakukan atas dasar hukum kasih bukan demi nama gereja, bukan demi nama baik kita sendiri, tetapi adalah untuk menghadirkan Kristus. Untuk menghadirkan Yesus itu sebagai penyelamat. Dan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau kita tadi karya kerasulan kita didasari oleh hukum kasih. Nah, kita akan membaca cerita nih, kisah nyata ya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan demonstrasi, demo ya karena harga susu itu melambung. Sementara susu bagi bayi itu menjadi kebutuhan pokok. Mari kita baca bersama sambil dicerna baik-baik isinya tentang apa. Ya, satu orang baca, silakan, lalu nanti tunjuk orang berikutnya. Bukan saya menunjuk, tapi yang setelah baca. Nah, orang pertama saya nunjuk Daniel, nanti Daniel untuk paragraf berikutnya. Setelah Daniel nunjuk orang, nah orang itu setelah baca nunjuk yang berikutnya. Oke? Ya, Oke, Bu. silakan Daniel. Syair kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberita harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Melantun mengiringi persidangan astronom Dr. Karlina Leksono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Tunjuk Cia, Bu. Ya. Para biarawati mengumandangkan lagu itu setengah suara membuat suasana persidangan menjadi haru. Ratusan pengunjung yang menyesaki ruangan sidang ikut tersentuh mengiringi para biarawati sehingga terdengar seperti bidadari kecil mengganggukannya. Mengagungkan ibunya. Pilih siapa? Itu Bu nunjuk apa? Kak Chelsea. Ya, Chelsea. Lagu itu dikumandangkan menyambut nasibnya terdakwa Karlina Leksono atau astronom, gadis Arifia atau dosen filsafat di Universitas Indonesia, dan Wilarti Noviana sebagai karyawati sebuah perusahaan ke ruang sidang. Bella. Bella. Puluhan wartawan dalam dan luar negeri mengabadikan sidang Ibu Peduli Susu itu dengan saling berdesakan. Persidangan pelanggaran pasal 1510 KUA KUA pidana menghadirkan hakim tunggalnya Endang Surmasih SH didampingi penintera penggantinya Martinse. Silakan tunjuk siapa? Gema, Bu. Ya, Gema. Sidang tindak pidana ringan Piring dibuka persis pukul 10.30. Dinyatakan terbuka untuk umum. Karena pengunjung sangat padat, sejumlah wartawan meminta agar persidangan menggunakan pengeras suara. Soalnya perkara ini walau kasusnya kecil, tapi menyangkut perhatian orang, kata wartawan. Siapa yang ditunjuk? Gracia, Bu. Ya, Grace. Hakim Endang menyetujui. Melalui suara itulah
dari kursi rodanya beserta sejumlah pentolan LSM dan ratusan pengunjung, kebanyakan wanita, mengikuti jalannya persidangan. Chelsea. 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 Ya, bertindak sebagai jaksa penuntut umum atau JPU, Yunan Haryono dan M. Rosanidi duduk di sebelah kanan hakim. Daniel. Sebelum penuntut umum membacakan dakwaan, hakim buka suara. Saudara terdakwa supaya mendengarkan baik-baik. Penyidik menuduh saudara melakukan arak-arakan dan menggelar spanduk tanpa izin. Perbuatan itu melanggar tindak pidana pasal 210 KUHP. Apakah terdakwa bertiga mengerti dakwaan ini? Tanya Endang kepada Karlina, Wirlasi, dan Gadis. Siap, Bu. Ya. Rupanya ketiga terdakwa belum berpengalaman dalam persidangan, apalagi kurang mendapat pengarahan dari penasihat hukumnya. NY Nursyahbani, NY dibaca nyonya. NY dibaca nyonya. Nyonya. Nursyahbani Katya Sungkana, bersama 6 rekan lainnya. Ketiga terdakwa bukannya menjawab tapi langsung membacakan pembelaan dirinya masing-masing. Kak Grace. Salah pengertian ini membuat suasana persidangan terganggu dan agak gaduh oleh suara pengunjung. Hakim Endang tetap sabar walau peringatannya tidak digubris Karlina, Wirlasi, Gadis. Ketika terdakwa terus membacakan pembelaan dirinya. Gemma. Endang akhirnya memberi peringatan melalui penasihat hukumnya. Tolong saudara penasihat hukum memberi pengarahan para terdakwa supaya sidang ini berjalan sesuai prosedur. Perintah Endang kepada Nursyahbani. Setelah diajar tata cara persidangan, terdakwa menghentikan membaca pembelaan dirinya. Bella, Bu. Apakah saudara sudah mengerti isi dakwaan yang dituduh pada saudara? Tanya hakim lagi yang dijawab Karlina. Mengerti, Bu. Setelah itu, Endang memberi kesempatan terdakwa dan pembelaannya membacakan plodinya. Prinsipnya ketika terdakwa dan penasihat hukumnya menolak tuduhan melakukan arak-arakan dan memasang spanduk di depan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Kak Chelsea, Bu. Yang kami lakukan adalah membaca puisi, menyanyi, berdoa, membagi-bagi bunga simpati, dan spanduk yang berisi hati yang murni tanpa dilatar belakangi politik. Ujar mereka. Mereka menganggap demo susu bukan pelanggaran hukum karena yang diperjuangkan adalah kepentingan anak-anak yang kelak menjadi penerus bangsa. Grace. Entah diawali oleh siapa, tiba-tiba terdengar lagu Ibu Kita Karlina. Sidang ditunda Senin 9 Maret. Depan untuk memberi kesempatan hakim memberi jawaban atas sanggahan terdakwa. Selamat Saragi atau Toto. Oke, ada yang tidak dipahami? KUHP apa singkatannya? KUHP. KUHP. Kalian tahukah KUHP?
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Betul, ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, betul. Itu singkatan dari KUHP. Kalau pledoi, ini istilah hukum. Pledoi itu sama juga dengan pembelaan, ya. Jadi kalau di sidang diberi kesempatan untuk membaca pledoi, artinya membacakan pembelaannya. LSM apa? LSM. Apa LSM? Lembaga swadaya masyarakat. Betul. Tadi kau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini LSM adalah lembaga swadaya masyarakat. Ya. Tipiring. Tipiring tadi singkatan dari apa tuh tipiring? Tipiring. Singkatan dari? Ada yang menemukan tipiring? Tindak pidana ringan. Nah, tindak pidana ringan. Lalu sekarang itu kalau pengadilan mengenai korupsi ada tipikor. Ya, tipikor. Apa itu tipikor? Ya kan kalau pengadilannya membahas orang yang kasus korupsi, maka disebutnya tipikor. Apa tipikor? Tindak pidana korupsi. Betul. Tindak pidana korupsi. Jadi kalau kasusnya korupsi, nah tipikor. Kalau tindaknya pidana ringan, itu tipiring. Tadi pasal KUHP pasal 501 ya. 510. Lalu JPU tadi sudah disebutkan, di sini JPU itu jaksa penuntut umum, ya istilah-istilah itu. Astronom itu ahli perbintangan. Rasanya sudah tidak ada istilah-istilah lain ya yang kalau terdakwa tahu ya, terdakwa ya. Nah, sekarang kita akan mendalami isi bacaan demo Ibu Peduli Susu. Ada pertanyaan nomor 21, ada 22 itu ada 221, 222. Nah, saya akan bagi. Ini yang orangnya hadir ada 6 ya. Siapa yang akan menjawab nomor 21? Nah, saya akan bagi di sini. Lalu nanti kalian tuliskannya di chat supaya saya bisa copy di sini. Ya. Yang 21 itu dijawab oleh ada yang mendaftar? Chelsea. Yang 221 itu Grace. Yang 222 Bella. 2 Oh, ini udah beda lagi. 23 itu Gemma dan Riti. Jadi dua-duanya menjawab. Jawabannya ditulis di chat. Lalu yang 2.4 itu Daniel. Yes. Siapa yang belum? Chelsea, Grace, Bella, Gemma, Reci, Daniel. Udah semua ya? Ya.
Butuh berapa? 3 menit? Ya 5 menit dari sekarang. Sekarang kan jam 10.06, nanti jam 10.11 sudah dikirim di chat. Nanti saya tinggal menyalin apa jawabannya. Mengagumkan karena apa?
Iya. Ya, yang sudah jawabannya bisa tulis di chat, lalu akan saya copy. Saya mau memperjuangkannya demi anak-anak penerus bangsa. Ya, sudah 2 orang yang menjawab. Apakah jawaban lain? Ya, ini sudah lewat waktunya. Ayo, yang lain. Gemma. Siapa yang belum? Richie dan Daniel. Ayo Richie, Daniel. Ya, tinggal Daniel yang belum. Daniel. Oke, sudah semua menjawab. Kita lihat sekarang. Yang pertama itu adalah Chelsea. Ya. Dr. Carlina dan kawan-kawan. Tadi siapa kawannya yang disebutkan? Siapa saja nama temannya?
Temannya Dokter Kalina tadi disebutkan? Gadis Arifia dan Wilarti Novian. Ya, itu yang disebutkan ya. Sebenarnya masih banyak ya, karena mereka dianggap sebagai pelopor-pelopornya. Ya, Dokter Kalina dan kawan-kawan memperjuangkan nasib orang lain. Karena apa? Mereka mau ya, mau memperjuangkan itu. Lalu menurut Chelsea adalah Dokter Kalina dan kawan-kawan memperjuangkan nasib orang lain karena mereka menganggap bahwa demo susu bukan pelanggaran hukum. Karena yang diperjuangkan adalah kepentingan anak-anak yang kelak menjadi penerus bangsa. Nah, ini ada yang sedikit loncat. Ini kan persoalannya kan mereka ini demo ya, karena harga susu mahal, mereka demo. Nah, karena demo ini mereka diadili karena dianggap sebagai melanggar hukum. Ya, karena dikatakan bahwa mereka melakukan demo tanpa izin. Karena apa sih yang mendorong mereka melakukan demo? Apa yang mendorong mereka melakukan demo untuk memperjuangkan nasib orang lain itu? Jadi yang pertama adalah mengapa mereka demo? Ya, mereka demo. Ada yang menemukan mengapa mereka kok mau, bukan anak-anak mereka, kok mereka maunya demo? Karena apa? Karena mereka memiliki kepedulian. Nah, ya, karena mereka memiliki kepedulian, peka terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya ibu-ibu yang punya bayi. Ini. Jadi yang mendorong mereka itu, mereka adalah dosen, orang-orang yang mapan. Mereka nggak kekurangan. Tapi mengapa mereka mau melakukan demo ini? Karena mereka memiliki kepedulian, peka terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama oleh ibu-ibu yang punya anak bayi. Terutama terhadap ibu-ibu yang memiliki bayi atau anak-anak yang masih membutuhkan susu. Ini dasarnya. Ya, mengapa Dokter Kalina dan kawan-kawan itu mau ya, memperjuangkan itu? Karena mereka punya kepedulian. Kemudian kepedulian itu kan didasari bahwa anak-anak ini kalau sampai kekurangan susu kan akibat kekurangan gizi, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka tentunya ini akan mengancam masa depan anak ini. Nah, kalau anak-anaknya ini sudah kekurangan gizi, menjadi orang-orang Indonesia yang mungkin jadi lambat berpikir, nggak bisa maju secara intelektual, keterampilan dan sebagainya, tentunya juga akan membuat bangsa tidak bisa maju juga. Itu ya. Jadi dasarnya adalah Dokter Kalina dan kawan-kawan didorong oleh kepeduliannya, kepekaannya terhadap situasi. Nah, sekarang jawabannya Grace. Bagi Dokter Kalina dan kawan-kawan, memperjuangkan nasib orang lain mempunyai arti apa? Mempunyai arti bagi diri Dokter Kalina dan kawan-kawan adalah memperjuangkan nasib orang lain berarti memperjuangkan kepentingan anak-anaknya dan diri sendiri karena merasakan hal yang sama. Boleh. Ya, boleh ini. Kalau ada jawaban yang lain juga boleh.
Kemudian kalau menurut Bella, ya, bagi orang lain adalah untuk membela keadilan. Boleh, tadi membela keadilan adalah bentar ya, ada pengamen lewat. Lalu menurut Gemma tentang perjuangan Dr. Carlina, mengagumkan karena Dr. Carlina dan kawan-kawan mau memperjuangkan demi anak-anak penerus bangsa. Oke, karena ini pendapat pribadi. Sementara menurut Ritchie, perjuangan Dr. Carlina adalah perjuangan yang hebat dan keren karena membela para anak-anak. Kalau sudah anak-anak nggak pakai para lagi ya, double. Karena para itu banyak, anak-anak juga sudah banyak. Oke, parahnya kita buang, membela anak-anak. Oke. Lalu menurut Daniel, dalam situasi seperti yang dihadapi Dr. Carlina, Daniel cenderung bagaimana? Kalau Daniel berhadapan dengan situasi seperti itu, Daniel mengatakan merasa kasihan karena harga susu naik terus. Nah, apakah cukup dengan merasa kasihan? Seperti kemarin kita lihat, ternyata tidak cukup ya kan? Merasa kasihan saja belum tentu bisa membantu orang lain. Maka bisa nanti diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Dr. Carlina dan kawan-kawan adalah orang yang peduli, ya. Maka dia secara langsung melaksanakan, ya. Kecemasan masyarakat menjadi kecemasan dirinya. Kesulitan yang dihadapi masyarakat menjadi kesulitan dirinya sehingga ia tidak tinggal diam. Dia seorang dosen yang mapan sebagainya, sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan dirinya, tapi ia menunjukkan kepeduliannya itu dengan menggerakkan orang-orang untuk melakukan demo agar harga susu menjadi terjangkau. Dan bagaimana hal itu? Dia mendapat dukungan ketika di persidangan banyak orang yang hadir. Ya, diawali tadi dengan nyanyi lantan kasih ibu kepada beta dan seterusnya mengingatkan. Lalu di bagian terakhir, lagu Ibu Kita Kartini diganti menjadi Ibu Carlina. Bagaimana itu? Jadi bahwa masyarakat mendukung apa yang diperjuangkan oleh Dr. Carlina dan kawan-kawan. Ingat bahwa setiap perbuatan baik, perbuatan benar pasti akan selalu ada yang mendukung. Itu yang selalu diingat. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan hal yang benar, karena tidak pernah jalan sendiri. Dan kita yakin orang-orang seperti ini, Dr. Carlina dan kawan-kawan adalah orang yang digerakkan oleh Roh Tuhan sendiri untuk mengadakan perubahan-perubahan, untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Oke, sampai di sini paham? Ya, semoga ada nanti yang memiliki kepekaan, memiliki keberanian seperti Dr. Carlina ini. Nah, untuk berikutnya kita akan lihat bagaimana Yesus juga memperjuangkan itu. Tetapi karena waktunya sudah tidak cukup, maka silakan dibaca. Ya, nanti hari Senin kita lanjutkan. Silakan dibaca Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32. Lalu itu ada pertanyaan. Ya, kita bagi tugas saja. 3, 2, 1. Tiga dua itu dijauh 3, 2, 1 ya. Siapa mau jawab 3, 2, 1? Tiga, 2, 1, saya tulis saja ya. Gemma dan Bella. Lalu 3, 2, 2. Grace dan Daniel. Jawab masing-masing ya. Kemudian 3, 2, 3 oleh Chelsea dan Richie. 3, 2, 4. Wah, ada yang
Karena yang datang siapa lagi yang muncul? Karena tinggal 7 orang. Ada yang keluar masuk kah? Clara ini kenapa keluar masuk, Clara? Ya, jadi dibaca, lalu dijawab. Nah, ini saya harapkan jawabannya saya terima sebelum hari Senin jam 7 malam supaya bisa langsung saya copy ya. Bisakah? Bisakah dilakukan? Oke. Ya, dikirim ke apa WA. Mau WA pribadi atau di grup? Grup Di aja. grup aja kali, Bu. Ya, oke. Jadi jawabannya silakan dikirim di grup, lalu nanti akan saya copy di sini ya, sehingga nanti ketika hari Senin kita bisa melanjutkan. Nah, hari Senin kita mulai jam 7 sampai jam 8 pakai link yang sama ya. Ya, mari kita akan doa penutup, kita doa mohon tanggung jawab dari Puji Syukur 145. Dan saya sudah salinkan. Nah, caranya adalah, sebentar ini panjang, kita bagi 2. Nah, satu orang saya tunjuk, lalu berikutnya untuk yang bagian berikutnya silakan tunjuk temannya ya. Oke. Yang bagian pertama yang memulai itu saya minta Ricci. Nanti lalu Ricci menunjuk berikutnya, yang berikutnya menunjuk berikutnya sampai selesai. Paham? Paham. Oke, besok hari Minggu jangan lupa ke gereja. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk hadirannya ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memberi segala sesuatu. Engkau memberikan talenta untuk kami kembangkan. Engkau memuji para hamba yang baik dan setia, yang dengan penuh tanggung jawab memperkembangkan talenta yang mereka terima. Daniel. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap Yesus supaya kami senantiasa ingat bahwa Ia begitu mengasihi kami dan telah mempertaruhkan nyawanya demi kami. Semoga kami selalu penuh tanggung jawab terhadap panggilan kami sebagai orang beriman. Bantulah kami terus berusaha menjadi orang beriman yang dewasa dan sungguh terlibat dalam persekutuan jemaat, perwartaan, ibadat, dan kesaksian serta pelayan pada masyarakat. Bella. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap diri kami sendiri supaya kami tidak menyia-nyiakan karunia yang Kau berikan kepada kami. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap orang tua, supaya kami selalu berusaha berbuat yang terbaik guna membalas kasih sayang dan pemeliharaan yang mereka lakukan terhadap kami. Chelsea. Semoga kami bersikap tanggung jawab terhadap semua orang yang mendidik kami, supaya semua pelajaran hidup yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak kami sia-siakan. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap teman-teman kami, supaya kami tidak mengkhianati sikap persahabatan mereka. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap masyarakat, supaya kami selalu berusaha menyumbang lebih banyak daripada apa yang kami terima. Dan Bapa, bantulah kami supaya selalu mensyukuri apa yang sudah kami terima, dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa saja yang ada pada kami demi Yesus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, coba ditampilkan, akan saya foto karena ini untuk laporan, dokumentasi. Ya, wajahnya diperlihatkan. Ayo Mas Lina, tampilkan wajahnya. Grace kepotong wajahnya. Oke, satu. Ricci mana? Masa langit-langit? Ricci, where are you? Oke, belum mandi ya?
1, 2, 3. Ntar saya kirim di grup apakah sudah tampak semuanya atau belum. Inilah yang hadir. Oke, ya, kalau wajahnya tidak tampak dengan jelas ya, apa boleh buat. Oke, terima kasih. Selamat akhir pekan. Sampai jumpa hari Senin di sekolah pagi. Lalu Senin malam kita berjumpa di ruang virtual menggunakan link yang sama. Salam buat orang tua. Selamat berlibur. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Ya.